Hai, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Harni dengan NIM 19101 dan 879 dari kelas A2 Manajemen Pagi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Jadi di video kali ini saya akan membacakan ringkasan saya terhadap dua video yang telah saya tonton di YouTube berdasarkan materi masalah metode pemasaran dalam produksi berdasarkan mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Strategi yang pertama ialah strategi kenali pelanggan dengan baik. Strategi pemasaran produk yang satu ini adalah kenali pelanggan dengan baik, karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjualan produk kita. Jika tidak mengenalinya, bisa jadi produk yang ditawarkan tidak akan disukai. Untuk mengenali pelanggan agar lebih mudah, silakan lakukan survei terhadapnya, termasuk survei terkait dengan produk apa yang akan Anda pasarkan atau jual, dan apa yang mereka butuhkan, bagaimana sistem pembayaran yang disukai, distribusi produk seperti apa yang diinginkan, dan sebagainya. Strategi yang kedua ialah melakukan promosi yang tepat. Strategi pemasaran produk yang kedua adalah silakan lakukan promosi produk yang tepat. Semuanya tergantung Anda, termasuk di mana promosi akan diletakkan, apakah melalui media cetak atau melalui media sosial atau media online seperti medsos, situs web, dan lain-lain. Jangan lupa untuk promosi produk dengan konten-konten kreatif, minimal bisa memicu munculnya daya tarik pembeli pada produk yang ditawarkan. Jangan lupa pula untuk selalu mempromosikan produk dengan konsisten dan berkelanjutan. Strategi yang ketiga ialah bangun tempat usaha yang strategis. Strategi promosi yang berikutnya adalah silakan pilih tempat menjalankan usaha yang strategis, minimal area yang ramai atau ruang yang mudah diakses publik. Tempat semacam ini berpotensi untuk memberikan keuntungan dibandingkan di tempat yang sepi. Untuk menemukan lokasi usaha yang strategis, tentunya membutuhkan survei terlebih dahulu. Jangan langsung asal mengambil atau membeli tanah yang karena harganya murah, tetapi pastikan terlebih dahulu apakah tempat tersebut layak menjadi tempat usaha atau tidak. Strategi yang keempat ialah membuat anggaran sistematis. Untuk strategi selanjutnya, mungkin Anda perlu membuat anggaran untuk promosi. Memang promosi di media sosial tidak membutuhkan biaya mahal. Bahkan membuat situs saja ada yang gratis, yang artinya promosi juga gratis. Namun jika langkah semacam ini tetap digunakan, bisa dipastikan tidak ada progres yang jelas dari promosi yang disampaikan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem promo yang lebih khusus dan bagus. Tentunya butuh modal untuk menjalankannya. Salah satu bentuk promosi berbayar Google Ads atau menyewa influencer ini membutuhkan modal yang besar. Maka dari itu, buat anggaran khusus pemasaran jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Strategi yang kelima ialah menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen. Ini harus dilakukan jika ingin produk dibeli dan pemasaran berhasil. Namun jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentu mereka juga malas untuk berinteraksi. Salah satu bentuk pelayanan yang baik adalah mengakomodasikan semua saran dan kritik dari konsumen. Yakinkan diri kalau produk yang kita buat tidak sempurna, sehingga kritik dan saran dari pelanggan adalah nutrisi untuk menutupi ketidaksempurnaan tersebut. Strategi keenam ialah melakukan atau membuat toko online sendiri. Pada zaman sekarang, membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal biasa. Dan membuka toko online sendiri, bisnis Anda akan dikenal siapapun di seluruh dunia tanpa batasan jarak dan waktu. Ini adalah strategi pemasaran produk yang baik bagi Anda yang memiliki visi untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Membuat toko online dan website sendiri memang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Namun ini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi Anda di masa depan. Strategi yang ketujuh ialah memiliki media sosial perusahaan. Strategi pemasaran yang efektif selanjutnya adalah Anda harus memiliki akun media sosial untuk perusahaan Anda, seperti misalnya akun di Facebook, Twitter, WhatsApp, atau Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di dalam akun itu Anda bisa melakukan atau memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pembeli. Jangan lupa untuk menyertakan review atau artikel terkait produk itu di dalamnya. Jika produk sudah ada di dalam akun, maka tinggal share saja ke akun lain atau menampilkannya di beranda.
nanti akan banyak orang yang melihat postingan itu. Jika tertarik untuk membeli, mereka akan menghubungi Anda melalui nomor yang tersedia dalam kolom komentar atau mengunjungi situs online yang Anda miliki. Strategi yang kedelapan ialah aktifkan email marketing. Dibandingkan jumlah akun media sosial, jumlah masyarakat pemilik email masih lebih banyak. Maka dari itu, mempromosikan produk via email adalah cara pemasaran yang juga efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan email marketing yang bisa Anda kirimkan kepada banyak pemilik email di Indonesia maupun di dunia. Memang terkadang ini dianggap spam oleh sistem karena mengganggu pengguna. Namun jika informasinya memang dibutuhkan, biasanya pengguna tetap membukanya di laman spam. Karena alasan inilah banyak perusahaan yang membuat email marketing, karena menurut mereka strategi semacam ini lebih progresif dibandingkan melalui media sosial yang biasa. Strategi yang kesembilan ialah menjalankan bisnis sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan atau konsumen menjadi agen dan ikut serta untuk menawarkan produk yang kita jual. Namun, dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Nah, jika ada yang tertarik dengan ajakannya, maka tinggal dipertemukan dengan pihak penjual saja. Nantinya si pelanggan yang berhasil itu akan mendapatkan komisi dari perusahaan. Nah, semakin banyak dropship yang bergabung, tentu jangkauan promosi semakin luas. Karena tidak mungkin pihak perusahaan atau pembisnis turun sendiri ke seluruh daerah di Indonesia kecuali dengan sistem ini. Strategi yang ke-10 ialah meminta bantuan jasa influencer. Strategi pemasaran produk agar efektif yang terakhir adalah meminta bantuan jasa influencer. Silakan dipilih mau influencer dari kalangan ahli, artis, atau yang memiliki viewers jutaan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain membeli produk, apalagi jika yang digunakan adalah artis. Tentu fans yang akan ikut membeli produk yang dia tawarkan. Memang, strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya yang mahal, tetapi jika anggarannya tepat dan ada modalnya, tidak masalah karena keuntungannya masih lebih besar dibandingkan modal promosi yang dikeluarkan. Sekian dari video saya dalam meringkas materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.